Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas salah satu jenis titrasi, yakni dengan menggunakan metode nitrimetri, di mana yang membedakan antara metode satu dengan yang lainnya, kayak gitu, itu berdasarkan dari jenis sampel yang akan kita lakukan untuk analisis. Di mana untuk metode titrasi itu macam-macam jenisnya, ada misalnya aja kayak seperti argentometri, nitrimetri, kompleksiometri, asidimetri, alkalimetri. Nah, dari berbagai jenis tersebut, itu yang membedakan antara metode satu dan metode yang lainnya itu adalah jenis sampel yang akan kita lakukan untuk proses analisis. Prinsip dari titrasi dengan metode nitrimetri, di mana dasar dari reaksi nitrimetri di sini menggunakan reaksi diazotasi. Jadi, senyawa yang ditetapkan dengan menggunakan nitrimetri itu biasanya mengandung gugus amin aromatis primer. Kalau sekunder bagaimana? Jadinya walaupun sekunder itu juga bisa ditetapkan dengan menggunakan nitrimetri. Nah, sehingga kita harus mengubah dari struktur sekunder tersebut itu harus dirubah menjadi struktur primer. Tetapi intinya prinsipnya yaitu nitrimetri itu adalah sampel yang mengandung gugus amin aromatis primer. Dengan asam yang digunakan itu adalah asam nitrit, di mana dalam suasana yang asam kuat, yaitu dengan menggunakan HCl, di mana reaksi yang terjadi yaitu adalah reaksi diazotasi. Jadinya reaksi yang berjalan yaitu antara natrium nitrit digunakan sebagai titrannya itu nanti akan bereaksi dengan HCl sehingga nanti akan terbentuk NaCl dan HNO2 atau asam nitritnya. Asam nitritnya tersebut yang nantinya akan bereaksi dengan sampel yang mengandung gugus amin aromatis primer dalam suasana HCl, sehingga nanti akan terbentuk garam diazonium plus 2H2O. Itu adalah prinsip dari reaksi nitrimetri. Pada proses pembentukan garam diazonium, pada saat proses titrasinya, hal itu harus kita jaga suhunya. Biasanya untuk menjaga suhu, pada saat kita lakukan titrasi, di luar dari gelas beker atau gelas bekernya itu tadi, biasanya kita beri es batu untuk menjaga suhunya tadi agar tidak lebih dari suhu 15 derajat Celcius. Karena rata-rata reaksi diazotasi itu reaksi yang berjalan lambat, sehingga kita harus menjaga suhu larutan tersebut itu kurang dari 15 derajat Celcius, sehingga kita harus memantau suhu tersebut itu dengan menggunakan termometer. Jika akibatnya suhu tersebut tidak terkontrol, misalnya lebih dari 15 derajat Celcius, nanti akan mengganggu pembentukan garam diazonium. Nah, sehingga tidak bisa terbentuk reaksi yang kita inginkan seperti slide sebelumnya. Selain itu juga akan terbentuk senyawa fenol yang nantinya mampu bereaksi dengan asam nitrit. Jadi ya, harapannya nanti asam nitrit hanya akan bereaksi dengan sampel yang akan kita lakukan analisis, yaitu yang mengandung amin aromatis primer. Sehingga kalau misalnya akan terbentuk reaksi samping yakni senyawa fenol, fenol tersebut nanti juga akan bereaksi dengan asam nitritnya dan itu tidak kita harapkan. Sehingga kita harus menjaga suhunya yakni kurang dari 15 derajat Celcius. Sehingga hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk memelihara suhu tersebut kurang dari 15 derajat Celcius, yakni pertama, larutan uji ditambahkan bongkahan es batu atau titrasi dilakukan dengan cara bagian bawah atau luar Elmeyer yang berisi larutan uji berada di antara bongkahan es batu, di mana es batu tersebut kita taburi dengan menggunakan garam dapur. Harapannya nanti es batu tersebut tidak mudah cepat meleleh seperti itu. Jadinya nanti untuk menjaga suhu tersebut, kita beri es batu di luar Elmeyernya pada saat proses titrasi. Terus yang kedua, untuk mempercepat reaksi diazotasinya, biasanya kita tambahkan katalis KBr atau NABR. Tapi ini tidak wajib sifatnya, jadinya bisa ditambahkan juga bisa tidak, nggak apa-apa, nggak akan bermasalah. Terus yang ketiga, yaitu titrasi dilakukan secara perlahan-lahan, tetes demi tetes sambil diaduk atau digocok dengan kuat-kuat. Jadi kalau misalnya titrasi tersebut tidak kita lakukan secara perlahan atau secara cepat-cepat seperti itu, otomatis
pembentukan garam diazoniumnya itu juga tidak bisa terbentuk secara sempurna. Sehingga kita melakukan titrasi tersebut secara pelan-pelan agar garam diazoniumnya itu bisa terbentuk secara sempurna. Oke. Indikator yang digunakan pada titrasi nitrimetri di sini itu berbeda dengan indikator yang biasa kita gunakan untuk asidimetri maupun alkalimetri. Kalau untuk asidimetri atau alkalimetri biasanya kita kan menggunakan seperti phenolphthalein, methylene blue, methyl orange dan lain-lain. Tetapi indikator di sini itu kita menggunakan dua jenis indikator, yaitu indikator luar atau eksternal dan indikator dalam. Di mana indikator eksternal yang biasa digunakan itu adalah kanji iodida, baik dalam bentuk pasta maupun dalam bentuk kertas. Di mana dasar reaksinya kenapa bisa sampai terbentuk atau terjadi perubahan warna, yakni pertama tadi adalah natrium nitrit itu bereaksi dengan HCl, sehingga nanti akan terbentuk natrium klorida per asam nitrit. Nah, sama seperti waktu pembentukan garam diazonium ya, jadinya sama-sama terbentuk asam nitrit. Nah, nanti kalium iodidanya itu adalah campuran atau senyawa yang digunakan dalam pembentukan atau proses pembentukan dari kertas kanji iodidanya tadi itu nanti akan bereaksi dengan HCl sehingga nanti akan terbentuk KCl plus asam iodida. Nanti HI atau asam iodidanya tadi akan bereaksi dengan asam nitrit sehingga nanti akan terbentuk iodium plus 2NO plus 2H2O. Nah, iodium yang terlepas tadi nanti itu apabila dia bereaksi dengan kanji sehingga nanti pada kertas kanji iodidanya atau pastanya itu nanti akan berwarna biru. Birunya itu biru tua, biru tua. Terus yang kedua yaitu dengan menggunakan indikator dalam. Jadinya nanti kita meneteskan indikator tersebut ke dalam Elmayer. Beda dengan indikator luar atau eksternal. Kita tidak mencampurkan kanji tersebut ke dalam Elmayer, tetapi kita nanti mengambil sedikit larutan yang ada di Elmayer tersebut, kita teteskan di kertas kanji iodida yang ada di luar Elmayer. Nah, jadinya memang beda dalam penggunaannya, luar dan dalam. Di mana pada indikator dalam di sini, yakni campuran trapeolin OO yang berwarna merah dan biru metilen nanti akan berubah menjadi warna violet. Di mana titik akhir tercapai yaitu apabila berwarna biru yang disebabkan karena trapeolin OO-nya tadi teroksidasi. Pada indikator dalam dan indikator luar ada kelemahan dan juga ada kelebihannya. Di mana indikator luarnya di sini kelebihannya mungkin dilihat dari biayanya juga lebih murah dibandingkan indikator dalam. Nah, tetapi indikator luar di sini kelemahannya yaitu harus ada orientasi. Nah, jika tidak memang lama. Jadinya kita mencoba-coba mengambil larutan dikit demi sedikit kayak gitu, beberapa tetes kayak gitu. Kita cek dulu sudah TA atau belum, seperti itu. Sehingga nanti kita membutuhkan orientasi atau uji coba-cobanya berulang kali itu lama sekali. Sehingga dampaknya kita akan mengambil larutan yang ada di dalam Elmayer secara terus-menerus sehingga kadar dari senyawa atau analit yang menjadi targetnya pun itu juga pasti akan berkurang. Terus indikator dalamnya di sini, kelemahannya yaitu warna titik akhirnya tadi beragam dan harus ada standarnya. Selain itu juga harga dari indikator dalam tersebut itu juga lebih mahal dibandingkan indikator yang eksternal. Sebelum kita melakukan titrasi untuk penetapan kadar sampel analit, kita harus melakukan pembakuan dulu terhadap titran yang akan kita gunakan. Di mana titran yang digunakan pada saat nitrimetri di sini itu adalah natrium nitrit. Bukan asam nitrit ya, tetapi natrium nitrit. Di mana menurut aturan di Farmakopeia edisi 4, di mana pembuatan dari natrium nitrit di sini yakni 7,5 gram natrium nitrit dalam aqueous dietkan hingga 1000 mili. Sehingga nanti akan didapatkan konsentrasi natrium nitritnya tadi sebanyak 0,1 molar. Di mana pembakuannya yakni menggunakan baku primer sulfanilamid sebanyak 500 mg, ditambahkan 20 ml HCl pekat, ditambahkan 50 ml air, diaduk hingga larut, didinginkan, dan dititrasi dengan menggunakan natrium nitrit. Jangan lupa suhunya tadi dijaga kurang dari 15 derajat Celcius.
Dan pada saat mencapai titik akhirnya, kita dengan menggunakan bantuan kertas atau pasta kanji iodida. Kita catat volumenya, kemudian kita hitung konsentrasi sebenarnya dari natrium nitrit tersebut. Oke. Untuk penentuan titik akhirnya, sama seperti pada slide sebelumnya, yakni bisa dengan menggunakan indikator luar seperti kertas atau pasta kanji iodida atau dengan menggunakan indikator dalam. Selain itu juga bisa dengan menggunakan potensiometri atau secara potensiometri, yakni dengan menggunakan bantuan elektrode kalomel platina atau platina-platina. Aplikasi pada titrasi secara nitrimetri yakni bisa digunakan untuk penetapan kadar senyawa dengan gugus amin aromatis primer. Ya, jadi teman-teman harus sudah paham ya perbedaan amin aromatis primer, sekunder, seperti itu. Contohnya misalnya sulfadiazin, sulfaguanidin, sulfamerazin, dan lain-lain. Selain itu juga bisa digunakan untuk penetapan kadar senyawa dengan gugus amin aromatis non-primer. Jadinya walaupun dia tidak mengandung gugus amin aromatis primer, dia juga bisa ditetapkan kadarnya, sehingga harus melalui reaksi redoks terlebih dahulu, entah itu reduksi atau oksidasi. Yang penting adalah amin aromatis primer. Jadi misalnya kalau sekunder dari NH menjadi NH2 harus kita reduksi terlebih dahulu, sehingga nanti akan terbentuk amin aromatis primer. Contohnya misalnya suksinil sulfatiazol, fetalil sulfatiazol, dan lain-lain. Penetapan kadar senyawa gugus amin aromatis non-primer, jadi kita tidak bisa langsung menetapkan kadarnya sama seperti halnya amin aromatis primer. Kita harus melakukan preparasi sampel terlebih dahulu untuk mengubah gugus amin aromatis non-primer tersebut, harus kita ubah menjadi amin aromatis primer. Contohnya yakni misalnya gugus asilnya dihidrolisis terlebih dahulu dengan menggunakan asam encer atau basa encer. Contohnya di sini pada sampel suksinil sulfatiazol, kita harus mengubah gugus amin aromatis non-primer tersebut, yaitu dengan cara campuran 33 ml HCl pekat dan 66 ml air selama 1 jam, atau dengan larutan NaOH 8% di atas penanas air selama 2 jam, atau campuran HCl pekat dan air dengan rasio perbandingannya 1:2 selama 1 jam. Itu adalah cara preparasi sampel sebelum dilakukan analisis penetapan kadar dengan menggunakan nitrimetri. Contoh sampel yang kedua yaitu fetalil sulfatiazol. Itu harus dipreparasi terlebih dahulu, yakni dengan hidrolisis dengan HCl encer selama 30 menit atau dengan HCl pekat dan air dengan perbandingan 2:1 selama 1 jam. Setelah berubah menjadi amin aromatis primer, barulah kita bisa menetapkan kadarnya secara nitrimetri. Contoh yang ketiga adalah penetapan kadar senyawa dengan gugus nitroaromatik. Nah, nitroaromatik jadinya NO2. Misalnya yakni kloramfenikol. Gugus nitro pada kloramfenikol harus direduksi dengan serbuk seng dan HCl menjadi gugus amin aromatis. Senyawa amin aromatis diterasi dengan menggunakan larutan standar natrium nitrit. Jadi kita harus mengubah nitro NO2 menjadi NH2, yaitu dengan cara proses direduksi dengan serbuk seng dan HCl. Itu adalah cara preparasinya sebelum nanti dititrasi dengan menggunakan larutan standar natrium nitrit. Oke, di sini kita bisa melihat hasil reaksi atau mekanisme reaksi dari suksinil sulfatiazol mengalami hidrolisis. Kita bisa lihat strukturnya, yakni sebelumnya suksinil sulfatiazol mengandung gugus NH, CO, CH2, CH2, COOH, sehingga kita melakukan proses hidrolisis dengan HCl, sehingga nanti gugus tersebut akan berubah menjadi NH2, sehingga di sini mengandung amin aromatis primer, sehingga bisa ditetapkan atau dititrasi dengan menggunakan natrium nitrit, prinsip dari nitrimetri. Terus yang kedua di sini adalah struktur dari kloramfenikol yang mengandung gugus nitro atau NO2, sehingga kita harus mengubah NO2 tersebut dirubah menjadi NH2, yakni dengan menggunakan reduksi Zn dan dalam suasana asam, yakni dengan menggunakan asamnya HCl, sehingga kita bisa langsung menetapkan
atau kita bisa langsung menterasi dengan menggunakan natrium nitrit setelah gugus tersebut berubah menjadi NH2. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan nanti dilanjutkan kita untuk diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.